This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Pemirsa RRI dimanapun kamu berada, selamat datang di podcast Sahabat Bumi, di mana kita akan membicarakan isu-isu terkait lingkungan. Dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh teman-teman dari Universitas Gadjah Mada yang sedang melakukan kuliah kerja nyata pemberdayaan pengabdian masyarakat. Dan di sini telah hadir narasumber kita, ada Indah dan juga Zira. Halo. Apa kabar kalian? Baik banget. Senang banget bisa diundang ke sini sih, Kak. Kalian dari UGM. Artinya kalian dari Pulau Jawa. Iya. Kalian dari daerah mana sih? Kalau aku dari Garut. Garut. Iya, Jawa Barat. Dodol Garut. Garut di Jawa Barat. Iya. Oh, Sunda. Sunda. Bahasa Sunda dong. Kumaha Damang. Halo. Kumaha. Jawabnya apa ya? Damang. Alhamdulillah biasa. Oh, biasa aja. Kirain pas ditanya kumaha Damang, jawabannya Damang gitu. Bukan ya? Bisa. Oh, bisa. Gak bisa karena Damang tuh artinya kayak gimana sehat. Oh. Gimana sehat. Damang sehat. Oh, I see. Kalau Zira? Kalau aku sendiri dari Semarang nih, Kak. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Iya. Bahasa Jawa Tengah itu gimana sih? Kami Nih. belum populer dengan Jawa Tengah di sini. Oke, mungkin aku kasih sedikit kalimat dari Jawa nih. Oh. Piye kabare? Api itu. Iya, betul banget jawabannya. Kalian jangan tanya kabar maksudnya halo teman-teman RRI gitu dong. Kalau untuk Dari bahasa sapaan. Jawa dulu gimana? Agak panjangin ini obrolannya. Halo konco-konco dari RRI. Saya Zira seko Semarang. Seperti itu. Oke. Itu harus ada brandingnya. Iya, ada medok-medok. Konco-koncoku gitu ya. Ada. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah datang ya ke studio RRI. Terima kasih Dan juga atas undangannya. kita ngebahas soal serius sih sebenarnya, soal lingkungan hidup. Boleh. Apalagi 8 bulan yang lalu ya, di November tahun 2025 itu Sibolga dilanda bencana. Kita terkena banjir, longsor, dan tentunya kan ini punya dampak ya, yang bahkan sampai saat ini belum terselesaikan. Betul. Mulai dari dampak kesehatan hingga urusan lingkungan hidup. Nah, di podcast kali ini Zira dan Indah kita mau fokus nih ke kegiatan kalian yang beririsan dengan lingkungan hidup. Boleh. Apa saja sih program-program yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang dibawa oleh teman-teman UGM selama mengabdi di Sibolga? Boleh diceritain? Mungkin mulai dari Indah dulu nih. Oke, mungkin karena aku dari pariwisata, aku dari jurusan bisnis perjalanan wisata. Jadi salah satu program kerja yang aku bawakan di KKN ini yang bersinggungan dengan lingkungan hidup itu mungkin yang mendekati kali ya, yang mendekati itu ininya apanya kayak jadi gini kan di Sibolga ini kan kemarin sempat terkena bencana dan itu juga tentunya Berdampak ya. berdampak pada pariwisata yang ada di sini. Nah, maka dari itu gimana caranya supaya bisa menggayat wisatawan supaya nggak skeptis untuk bisa datang ke Sibolga, supaya nggak ketakutan untuk bisa datang ke Sibolga, supaya kota Sibolga juga tetap bisa terjual gitu wisatanya. Makanya dari itu program kerja yang saya ambil itu adalah promosi digitalisasinya melalui website seperti itu. Iya. Kalau Zira sendiri? Oke, untuk program kerja saya kan itu dari klaster medika. Kebetulan saya dari farmasi UGM. Dan permasalahan lingkungan hidup yang saya temukan di sini tuh terkait dengan keterbatasan air nih, Kak. Karena kami sendiri juga mengalami di pondokan kami beberapa kali tuh airnya sempat mati dan juga beberapa kali airnya tuh kurang jernih gitu ya, Anda. Jadi untuk permasalahan seperti itu saya memberikan solusi. Kemarin saya mengajarkan kepada warga bagaimana sih cara membuat sabun berbasis minyak kelapa nih, Kak. Jadi berbahan dasar lokal. Nah, di situ saya mengajari ibu-ibu PKK di Kelurahan Angin Nauli untuk membuat sabun. Saya mendemonstrasikannya. Namun sebelum itu saya mengawalinya dengan edukasi terkait penyakit diare dan juga penyakit kulit. Di mana kedua penyakit tersebut sangat berhubungan dengan keterbatasan air di daerah Sibolga. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, ini kali pertama kalian datang ke Sibolga kan? Betul. Jujur pertama kali tahu juga daerah Sibolga.
belum kenal Sibolga sebelumnya? Iya, belum pernah sebelumnya. Sejujurnya Kami kenal Sibolga tuh ketika emang ada usulan lokasi di Sibolga, terus ternyata ada kota nih di ujung Sumatera. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan kalian dari UGM nih di Jawa Tengah ya, di Jogja kan? Jogja, iya. Nah, kalau Sibolga itu kan di paling barat Sumatera Utara. Iya. Ini kan jauh banget kan jaraknya. Betul. Kenapa bisa nggak UGM datang ke Sibolga gitu? Jadi itu tuh awalnya bermula dari Kagama Sumatera Utara, atau Kagama tuh keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Sumatera Utara yang memiliki concern nih bahwasanya di Sibolga itu kan terdampak bencana seperti itu, dan Kagama ini tuh mengusulkan ke kampus kami untuk diadakannya lokasi pengabdian di sana di Sibolga ini, dan setelah dengan pertimbangan tersebut kami akhirnya memilih untuk di Sibolga ini sebagai lokasi pengabdian, karena selain dari concerning yang pasca bencana itu tadi, kami juga melihat bahwa di Sibolga ini memiliki banyak sektor di bidang pariwisata, perikanan, kemudian juga karena dalam masa pasca bencana kami juga ingin memberikan pendampingan psikososial terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut, seperti itu. Jadi diharapkannya melalui ilmu-ilmu yang kami pelajari selama berkuliah 6 semester itu bisa membantu masyarakat di sini dengan potensi-potensi lokalnya yang ada gitu. Nah, ini Zira, ini menarik ya. Iya. Tadi kan Zira mengatakan Zira itu dari Medika. Betul. Ada berapa banyak sih klaster yang kalian bawa dari UGM? Dan berapa orang kalian selama ada di sini? Iya, jadi tim KKN kami ini beranggotakan 28 orang Kak, yang terdiri dari 4 klaster keilmuan, yaitu ada sains dan teknologi, kemudian ada sosial humaniora, medika, dan juga agro. Di mana masing-masing klaster itu memiliki program kerja unggulan yang berfokus ke penguatan kapasitas masyarakat. Namun untuk pelaksanaan program kerjanya kami bekerja sama secara kolaboratif. Jadi misalnya program kerja yang sasarannya UMKM itu tidak hanya melibatkan dari teman-teman dari Sosum saja, namun juga melibatkan teman-teman dari agro, medika, maupun juga dari sains tek. Begitu. Oke, berarti ada 4 ya? Iya, ada 4 klaster keilmuan seperti itu. Nah, kita kalau ngomongin soal lingkungan hidup ini kan pasti bersinggungan dengan banyak hal gitu. Iya, setuju. Pariwisata pasti ngomongin lingkungan hidup. Tadi kesehatan pasti ngomongin lingkungan hidup kan, karena isu-isu kesehatan juga dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan kita ya. Iya, betul. Kemudian ada sosial masyarakatnya ya. Ya kalau masalah yang ada di Sibolga itu, selama teman-teman UGM berkecimpung dan mengabdi di masyarakat, masalah-masalah tadi kan ada beberapa yang dimention, masalah air, kemudian masalah akses digital yang coba didongkrak oleh teman-teman melalui promosi pariwisata. Nah, untuk lingkungan hidup sendiri, berkaca dari kota asal kalian nih, Garut dan juga Semarang, bagaimana sih kalian memandang Sibolga ini dengan segala potensinya? Oke. Kalau dari saya sendiri itu kan Semarang itu kan banyak banget perusahaan atau industri gitu ya Kak. Nah kalau di Sibolga ini saya juga menemukan sebenarnya banyak sekali UMKM, namun UMKM-nya sendiri tuh masih belum berkembang gitu. Entah karena mungkin masih kurangnya penguatan kapasitas masyarakat di situ. Nah dari kami itu memberikan solusi, salah satunya itu dengan memberikan Gmaps atau melampirkan UMKM tersebut di Google Maps. Agar apa? Agar masyarakat luas, baik masyarakat di dalam Sibolga maupun masyarakat di luar Sibolga itu bisa mengakses UMKM tersebut dengan lebih mudah. Selain itu kami juga memberikan bantuan berupa banner atau penjabaran. Kira-kira tokonya tuh menjual apa aja sih, dan kira-kira ketika ingin menghubungi toko tersebut harus menghubungi ke nomor apa, seperti itu. Jadi bantuan yang kami berikan itu tidak hanya berupa Google Maps tadi saja, namun juga berupa banner dan juga kebutuhan yang memang diperlukan oleh toko atau UMKM tersebut, seperti itu. Kalau Indah gimana? Kalau aku karena dari Garut seperti itu, dan di Garut juga ada banyak beberapa UMKM yang berkembang sama seperti di Sibolga, dan menurutku Sibolga dan Garut ini tipenya sama gitu, kayak maksudnya kota yang bisa disinggahi untuk slow living seperti itu, dengan beberapa ada UMKM yang sedang berkembang. Namun perbedaan yang aku temui itu kalau semisal di Garut, UMKM untuk proses transaksi pembayarannya tuh sudah menggunakan digitalisasi dari Bank Indonesia, yaitu KRIS seperti itu. Jadi masyarakat di Garut itu sudah paham, sudah lumrah, sudah menjadi hal yang biasa dengan adanya penggunaan KRIS. Nah, ketika saya landing di sini itu saya
melihat bahwasanya kris di sini masih menjadi hal yang minim, masih hal yang kecil untuk bisa ditemukan. Maka dari itu salah satu program kerja yang kami bawakan itu adalah digitalisasi proses transaksi pembayarannya itu tadi dengan pembuatan kris-kris untuk beberapa UMKM supaya ya untuk wisatawan mungkin yang dari luar Sibolga dan juga untuk masyarakatnya sendiri kalau semisal ingin menggunakan proses transaksi pembayarannya lebih mudah karena bisa dari handphone langsung gitu. Setuju. Nah, kita kan melihat Sibolga ini kan yang menjadi area dari KKN kalian ini kan isu kebencanaan ini kan masih hangat kan untuk dibicarakan. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan yang sepertinya sulit diidentifikasi oleh masyarakat lokal. Kita katakan pemerintah juga butuh bantuan atau insight dari kalian ya kan. Nah, terkait misal nih ada beberapa hal yang menjadi PR di Sibolga. Satu terkait sampah nih. Betul. Sepengalaman kalian selama di Sibolga ini ratingnya gimana nih? Jujur. Pada saat kalian melihat sampah, melihat selokan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau dari kami sendiri itu kan kami kan sekarang itu tinggal di daerah Kelurahan Angin Auli. Nah, Sibolga Julu ya. Iya, Sibolga Julu. Nah, untuk yang saya lihat itu untuk sebenarnya bak-bak sampah itu ada, namun kadang tuh sampah masih tercecer, Kak. Sampah masih tercecer. Biasanya tuh karena ada beberapa anjing yang membawa sampah itu ke jalan seperti itu. Terus Digerogotin gitu. Iya, digerogotin. Kemudian juga di selokan-selokannya sebenarnya tuh airnya jernih, air di selokan itu jernih, tapi ada beberapa sampah-sampah yang menyumbat di ujung-ujung hulu-hulu selokan seperti itu. Lalu saya kan juga melakukan survei di bagian bukit-bukit atau di lingkungan satu. Sebenarnya di sana tuh juga bersih sih, Kak. Kayak bagian sungai-sungai yang penuh batuan itu sebenarnya bersih. Jadi fokus saya di sini tuh untuk permasalahan sampah tuh lebih ke adanya bak sampah, namun kadang sampah-sampah tuh masih tercecer di jalanan seperti itu. Ini sendiri gimana? Kalau dari aku sih, jadi kan beberapa hari yang lalu itu Sibolga sempat dilanda hujan lumayan cukup gede gitu kan, dan itu posisinya aku lagi di luar, lagi terjebak mau pulang gitu kan. Dari mana sih? Aku sebenarnya dekat sih dari Aido, dari Aido mau pulang ke Pondokan, tapi karena udah malam, jadi kayak khawatir gitu kalau misal belum cepat-cepat sampai rumah. Nah terus akhirnya ya aku waktu udah reda pulang dan aku lihat kalau semisal beberapa titik drainase di Sibolga itu masih belum penuhnya bagus seperti itu, karena dilihat kayak ada titik-titik ya banjir dengan air tergenang seperti itu, padahal hujannya juga memang cukup besar, cuman kayak gak cukup lama juga, kayak cuma beberapa jam menit juga. Nah dari sana juga mungkin itu salah satu permasalahan lingkungan yang aku temui gitu ya, kalau semisal drainase di sini itu masih perlu dikelola untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu, supaya juga masyarakatnya kan lebih enak juga untuk bisa menjaga lingkungannya. Nah, tapi menurut kalian nih dari pandangan anak kampus ya kan, sebenarnya menjaga lingkungan itu yang paling dibutuhkan apa? Satu, apakah memang mentalnya yang harus dibenerin atau knowledge-nya yang harus ditingkatkan, atau justru ada motivasi-motivasi lain agar masyarakat mau dan peka nih untuk menjaga lingkungannya? Menurut saya kalau untuk menjaga lingkungan dari sisi masyarakatnya itu butuh kolaborasi sih, Kak. Jadi kita nggak cuma fokus di satu fokus utama aja, tapi juga di beberapa aspek. Yang pertama, masyarakat itu perlu ditingkatkan kesadarannya. Jadi mungkin kita bisa melakukan sosialisasi kalau gimana sih pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat itu sendiri, karena kan lingkungan itu kan adalah tempat masyarakat tinggal di sana. Jadi bagaimana lingkungan itu pasti akan terdampak langsung ke masyarakat. Kemudian kita juga tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita juga memberikan realisasi, kayak kita memberikan bantuan dengan pembangunan bak sampah atau pemberian bak sampah seperti itu, ataupun kita juga memberikan demonstrasi kira-kira bagaimana sih cara mengelola sampah tersebut agar bisa menjadi produk-produk yang lebih berguna. Bisa juga produk tersebut dijual atau mungkin digunakan di rumah masing-masing seperti itu. Ada istilah upcycle ya. Iya, betul. Recycle dan upcycle. Iya. Nah, dari segi medis dulu deh, untuk Zira. Kan ada beberapa hal yang menjadi concern kalau seandainya pencemaran itu terjadi kan. Kalau dari pandangan anak-anak medis nih, seperti apa, atau limbah seperti apa yang
paling ditakutkan terjadi? Pencemaran seperti apa yang paling ditakutkan terjadi dan paling banyak memunculkan penyakit-penyakit bagi masyarakat? Jadi kalau dari sisi medis sendiri yang saya lihat tuh yang pertama tadi sih Kak, masalah keterbatasan air. Karena air itu kan kita gunakan sehari-hari. Kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk masak, kita gunakan untuk minum, pasti sangat akan berdampak ke kesehatan kita seperti itu. Apalagi kalau misalnya airnya itu kualitasnya kurang baik. Dia bisa menimbulkan penyakit, bukan cuma penyakit kulit tapi juga bisa menyebabkan diare atau mungkin penyakit-penyakit bawaan lainnya seperti itu. Kemudian yang saya lihat selain dari keterbatasan air, saya juga melihat ada beberapa jalanan yang berlubang. Jalan yang berlubang itu kan bisa menyebabkan genangan air, apalagi kalau misalnya di Sibolga itu hujan. Nah, genangan air tersebut bisa memicu adanya penyakit malaria maupun demam berdarah karena kan nyamuk bisa bertelur di situ kan Kak. Itu sih Kak kalau misalnya dari sisi medis yang saya lihat dari kota Sibolga ini seperti itu. Indah kalau untuk isu lingkungan hidup kita iriskan ke pariwisata nih. Kenapa? Tiba-tiba kaki saya kesandung. Nah, apa yang perlu dibenahi nih dari segi tantangan lingkungan hidup agar pariwisatanya terdongkrak? Apa ide-idenya? Kalau di kota Sibolga ini ya, jadi kan saya beberapa hari yang lalu juga sempat datang ke beberapa tempat wisata yang ada di Sibolga dan ketika saya observasi dan saya lihat itu sebenarnya beberapa spot atau di beberapa titik tempat wisata itu seperti pantai itu memang masih ada sampah kayak gitu kan. Nah, menurut saya balik lagi ke pembahasan yang awal bahwasanya kesadaran masyarakat itu perlu ditingkatkan untuk terkait ilmunya tentang gimana cara pemilahan dan pengolahan sampah, gimana cara membuang sampah yang benar itu seperti apa dan di mana kayak gitu. Karena sebenarnya kalau semisal pantai, sebuah tempat wisata dan dipenuhi dengan banyak sampah itu tentunya kan akan mengurangi citra dari tempat wisata itu sendiri kayak gitu. Nanti wisatawan juga tidak ingin atau iya takutnya seperti itu kan kayak gitu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut juga jadi lebih baik atau ya alangkah baiknya kalau semisal kesadaran masyarakatnya terkait sampah itu ditingkatkan lagi seperti itu. Setuju. Tapi bagi kalian secantik apa sih Sibolga itu dalam perspektif pariwisata? Kalau di perspektif pariwisata menurut saya pribadi ya itu sangat cantik karena itu kayak seperti dua kolaborasi antara landscape pebukitan dan laut. Dan menurutku itu gak semua kota punya. Biasanya di beberapa titik kota tertentu itu entah itu hanya punya satu landscape perbukitan doang, tapi lautnya gak punya, atau laut doang, sisanya dataran rendah seperti itu. Dan menurutku Sibolga ini karena dua kolaborasi itu, jadi itu menjadi poin yang sangat bagus. Dapat dilihat juga kayak kemarin kan kita ke Kalimantung dan abis dari Kalimantung itu ketika mau ke Pelabuhan Lamanya terus aku lihat dari jauh kayak wah itu view-nya cantik banget. Bukit barisannya itu kan kayak sangat cantik dan itu dilihat dari laut juga kayak sangat cakep gitu. Betul, kan kayak gitu. Dan kalau mungkin dari sisi pariwisata itu kan yang bisa dijual juga selain atraksinya itu kan pengalaman wisatanya. Nah, semisal pengalaman wisata untuk menonton sunset point seperti itu juga kan bisa dilakukan di dua titik dengan adanya dua landscape itu di Sibolga, yaitu bisa dilakukan di pantai atau bisa dilakukan di bukit dengan pengalaman tentunya yang berbeda gitu, walaupun yang dihasilkan atau yang dilihat itu sama, yaitu sunset kayak gitu. Jadi itu menurut saya menarik sih. Oke. Dari sisi pariwisata. Kalau seandainya kebencanaan ini kan mempengaruhi lingkungan hidup nih. Iya. Nah, kalau seandainya teman-teman UGM itu kita berandai-andai nih ya. Kalian benar-benar bisa menerapkan sesuatu nih dengan dukungan finance yang cukup, misalnya saya kasih kalian 1 miliar untuk ngide soal apa yang harus dibuat di Sibolga untuk mendongkrak pariwisata ataupun kesehatannya, tapi membenahi lingkungan hidupnya. Kalian bikin apa? Kalau saya sendiri yang pertama saya ingin perbaikan jalan dulu sih Kak. Jalan. Iya, jalan. Karena kan jalan itu yang tadi saya bilang kalau misalnya jalan yang berlubang itu bisa menyebabkan genangan air kan. Jadi genangan air itu bisa memicu adanya penyakit malaria dan juga demam berdarah. Jadi apabila ada dana yang lebih besar, mungkin dengan perbaikan jalan itu akan membuat lingkungan hidupnya juga jadi lebih baik seperti itu. Selain itu juga kita bisa melakukan reboisasi. Iya, survei-survei. Kemarin kan kami melakukan survei-survei dan emang ada beberapa spot itu yang tandus seperti itu. Jadi kayak lebih baik kalau misalnya kita bisa tanamin lagi nih kira-kira
lingkungan hidupnya akan lebih terbangun dan lebih asri seperti Kalau itu. dari segi kesehatan yang paling direkomendasikan untuk ditanam itu tanaman seperti apa? Mungkin kayak tanaman toga, kayak karena saya di sini tuh Toga. masih iya, Toga itu pohon apa ya? tanaman obat keluarga, Kak. Oh, toga. Iya. Oh, itu singkatan. Iya, itu Saya kira itu singkatan. merek ya. Iya, jadi kalau misalnya dari survei yang saya lakukan, saya belum pernah menemukan kebun toga gitu. Oh, di Semarang ada? Di Semarang ada. Apa sih Itu bentuknya? toga itu semacam kumpulan tanaman-tanaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit, seperti itu, Kak. Jadi tapi memang ditanam di area rumah gitu iya, ya. karena tanaman-tanaman itu bisa bermanfaat secara medis. Misalnya kayak jahe bisa bisa meredakan radang seperti itu, ataupun kunyit kita bisa manfaatkan sebagai lulur untuk mencegah penyakit kulit seperti itu. Dan saya tuh selama saya melakukan survei, saya belum pernah menemukan kebun toga itu sendiri. Mungkin nanti di kesempatan selanjutnya mungkin nanti bisa kami edukasikan nih terkait gimana sih cara menanam ataupun gimana cara membuat kebun toga itu sendiri seperti itu. Nah, Kalau ini dari kalau pariwisata 1 miliar lah kurang. mungkin karena itu mungkin 1 miliar buat apa doang ya gitu ya. Beli tanah doang. Tapi kalau semisal dikasih dana lebih nih, atau kayak saya idealis ingin membuat apa di Kota Sibolga ini, itu menyinggung dengan reboisasi juga. Jadi saya ingin membuat tempat wisata, salah satu destinasi wisata yang dimana di sana di dalamnya itu menawarkan atraksi untuk bisa menanam pohon bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu nanti jadi satu rangkaian gitu. Yang pertama semisal nanti wisatawannya diberikan layanan untuk edukasi dulu bagaimana reboisasi seperti itu, kemudian juga kesadaran tentang lingkungannya juga didorong terus ke wisatawannya, kemudian nanti ada prakteknya yaitu penanaman pohon, kemudian nanti setelah itu juga diberi servis kayak pemandangan layanan kayak melihat pemandangan gitu di Kota Sibolga, karena kan Kota Sibolga juga ada beberapanya yang dataran tinggi itu kan. Nah, jadi kalau semisal saya diberi dana sebanyak-banyaknya untuk bisa membuat suatu proyek besar, itu saya ingin membuat destinasi wisata yang menawarkan penanaman pohon seperti itu. Ada yang ngide dulu. Kayak apa namanya? Kita kan punya area mangrove kan. Iya. Oh, penanaman mangrove gitu ya? Iya, tanam mangrove, tapi mangrove itu di develop menjadi objek wisata. Iya. Jadi orang bisa datang ke situ, nanam mangrove, sambil ngerawat, sambil foto-foto, sambil Seru sih itu. Itu sama yang saya visionkan juga. Kalau misal nanti ketika siapa pohonnya kira-kira yang mau kasih kita 1 miliar ya? Aduh, siapa ya? Ayo. Ayo sponsor. Halo, ayo sponsor. Ayo Siapa sponsor ya? mungkin Ini boleh langsung komen gagasannya aja. udah ada ini. Iya, Tinggal realisasinya aja. nanti kalian KKN cuma 1 kali ya dalam Iya, ini. kebetulan cuma 1 kali nih, Kak. Iya. Seumur hidup. Iya. Dan itu telat lagi datang ke RRI ya kan. Aduh, masih dibahas lagi nih. Ada pesan-pesan terakhir nih terkait lingkungan hidup yang bisa kalian sampaikan ke para pemirsa RRI podcast Sobat Bumi kita, Sahabat Bumi. Ya, mungkin karena dari tadi juga kita membahas banyak tentang sampah, mungkin kesan-pesannya atau pesan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, bahwasanya kalau semisal kita tuh perlu gitu loh untuk menjaga lingkungan dengan cara sederhananya itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau semisal kita habis beli sesuatu, kita habis minum botol minum, itu dibuanglah sampah kepada tempatnya, jangan dibuang di mana aja, jangan dibuang berserakan, karena itu nantinya akan menciptakan efek domino yang besar, bisa aja menjadi banjir, bisa aja menjadi hal-hal lainnya kayak gitu kan. Kemudian juga selain itu kesadaran untuk aware terhadap lingkungan, untuk menjaga sampah juga perlu ditingkatkan. Itu bisa itu bukan sesuatu yang perlu kita dapatkan di sekolah kayak gitu kan. Itu juga bisa kita lihat kalau semisal kita ngelihat langsung prakteknya seperti itu. Mungkin kalau dari Zira kayak gimana nih, Zir? Oke, mungkin kalau pesan aku nih buat sahabat bumi di sini, yuk mari kita jaga lingkungan bersama-sama dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana. Seperti yang sudah Indah bilang tadi, kita bisa menjaga dengan cara membuang sampah pada tempatnya nih teman-teman. Jadi kita hindari sampah-sampah yang berceceran di jalan. Nah, kita lakukan juga secara kolaboratif, bukan cuma dari masyarakatnya saja, tapi juga dari perangkat daerahnya, perangkat kelurahan, ataupun perangkat pemerintahnya seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih banyak Zira dan juga Indah ya. Terima kasih juga, Kak. Opini-opini yang menarik ya. Selamat bertugas walaupun beberapa hari lagi
lagi ya. Betul. Di Kota Sibolga. 3 hari lagi. 3 hari lagi nih. Iya, 3 hari lagi ya. Mereka juga ada satu event yang peduli Iya. lingkungan juga ya, Car Free Day, di mana kita membabat habis polusi yang ada di Jangan lupa Sibolga datang. ya. Ya, jangan Di hari lupa datang. kapan itu acaranya? Di hari Minggu. Ya, di hari Minggu jam 6 sampai jam 10 di lapangan Simare-Mare. Jadi teman-teman yang misalnya ada waktu free-nya tuh di tanggal tersebut, di jam tersebut, jangan lupa datang. Nanti bisa ketemu aku dan Zira. Iya, kita bisa Oke. foto-foto bareng. Iya. Dan juga ada penampilan musik juga yang nggak kalah menarik nih teman-teman. Teman-teman yang suka nyanyi mungkin nanti bisa nyanyi bareng kita juga di sana. Iya, oke teman-teman sahabat bumi, kita akhiri podcast kita pada edisi ini. Lingkungan hidup adalah lingkungan yang selalu kita dapati ya dalam kita membuka mata sampai menutup mata, kita ada di atas bumi ini, dan pada akhirnya menjaga bumi adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi mulailah peduli kepada lingkungan, mulai aware terhadap isu-isu yang bisa mengganggu kita bersama, dan stay aware. So kita pamit undur diri ya. Bye bye. Dadah sahabat bumi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Terima See you. kasih. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.